Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan Ben di sini dan kita masih akan membahas soal-soal TIU untuk SKD Sekdin atau Sekolah Kedinasan tahun 2022. Nah, pada video ini kami khusus membahas bentuk-bentuk soal yang bisa kami anggap ini langganan keluar teman-teman, dan pasti juga akan keluar pada SKD tahun ini. Soal apa itu? Yap, apalagi kalau bukan soal-soal deret angka. Nah, untuk soal deret angka, ini kunci utama untuk menguasainya itu adalah banyak berlatih atau banyak latihan teman-teman. Kenapa? Karena pola bilangan itu beraneka ragam bentuknya. Jadi dengan banyak latihan, teman-teman bisa memahami berbagai pola pada deret angka. So, tonton video ini sampai habis. Dan bagi yang baru bergabung, mohon bantuannya. Klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel kecil ini bisa berkembang dan eksis. Oke, seperti biasa, silakan dikerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Kita mulai dengan soal nomor 1. Jadi biasanya kalau saya menemukan soal deret angka, maka saya tulis ulang dulu soalnya. Jadi kita punya 1, kemudian 1, setelah itu ada 2, 3, 5, 8, kemudian 13, dan yang ditanyakan adalah angka berikutnya. Kenapa harus ditulis ulang? Karena kita sambil menulis itu bisa melihat atau menemukan pola apa yang ada pada soal tersebut. Gitu ya. Nah, kalau diperhatikan soal ini ya, ini karena saya menulis ulang, saya akhirnya bisa menemukan bahwa 2 ini itu merupakan hasil penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Jadi kalau 1 ditambah 1 itu hasilnya 2 ya. Jadi 2 itu 1 tambah 1. 3 yang ada di sini, ini juga merupakan hasil penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya teman-teman. 1 ditambah 2. Oke, 5 itu juga merupakan hasil penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. 2 tambah 3. Berarti angka yang kita cari ini bisa kita peroleh dengan menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Ini tinggal kita tambah saja. 8 tambah 13, jawabannya adalah 21. Jadi jawaban soal nomor 1 ini adalah bravo. Nah, bentuk ini sebenarnya teman-teman dikenal sebagai barisan Fibonacci. Oke. Apa itu barisan Fibonacci? Jadi barisan Fibonacci itu adalah suatu angka itu merupakan hasil penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya, teman-teman. Jadi tidak mesti harus dimulai dari 1. Kalau misal nanti teman-teman menemukan bentuk seperti ini, di sini ada 2, kemudian 3 ya, kemudian 5, 8, 13, ini masih Fibonacci teman-teman. Ya, karena ketika kita jumlahkan 2 dengan 3, kita peroleh hasilnya adalah 5. Kita jumlah 3 dengan 5, hasilnya 8. Ini kita jumlah hasilnya 13. Begitu ya. Jadi tidak harus dimulai dari angka 1. Saya kira ini aman. Kita pindah ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Jadi kembali seperti biasa kita tulis ulang dulu. Kita punya 3, kemudian 7, setelah itu 6, dilanjutkan 12, kemudian 11, setelah itu ada 17, kemudian 18, 22, dan angka yang ditanyakan. Nah, biasanya kita bisa mencoba untuk mencari hubungan di antara 2 bilangan pertama. Ini kan sebenarnya ditambah 4 ya. Kemudian kalau ini berkurang 1, ini bertambah 6, ini berkurang 1, ini bertambah 6 lagi, ini bertambah 1, ini bertambah 4. Nah, kalau begini kan tidak kelihatan polanya teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman menemukan bentuk seperti ini, kita bisa coba
bentuk yang lain. Jadi kita bisa kelompokkan yang dilingkari ini dengan yang tidak dilingkari, gitu ya. Jadi angka yang dicari ini bisa kita temukan dengan melihat hubungan di antara angka-angka yang dilingkari. Nah, sekarang kita coba. Dari 3 ke 6 itu, ini diapakan kira-kira? Ini bertambah 3 ya. Kemudian dari 6 ke 11, ini bertambah 5. Dari 11 ke 18, ini bertambah 7. Oke, dari sini sebenarnya kita bisa melihat pola. Kalau ini itu bertambah 2, ini selisihnya 2 gitu. Berarti dari sini ke sini itu ditambah 9. Kenapa? Karena 7 tambah 2 hasilnya 9. Jadi teman-teman tinggal mencari 18 tambah 9 berapa? 27. Berarti jawaban soal ini adalah Charlie. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan yang tidak dilingkari, teman-teman bisa menemukan polanya juga ya. Ini ke sini, ini kan ditambah 5. Kemudian ini ke sini, ini bertambah 5. Ini ke sini, ini juga bertambah 5. Jadi kalau misal ditanya dua angka atau angka setelah 27 ini berapa, tinggal tambah 5 saja teman-teman. Hasilnya juga adalah 27. Oke? Saya kira ini mudah. Kita pindah ke soal berikutnya. Selanjutnya soal nomor 3. Jadi kita punya, tulis ulang dulu ya. Kita punya 3, kemudian 4, 7, setelah itu ada 19, kemudian 13, 39, 21, 6, 4, dan seterusnya. Nah, kalau diperhatikan, ini karena saya menulis ulang, akhirnya saya bisa melihat bahwa ini polanya tidak monoton naik, teman-teman ya. Jadi, yang tadinya dari 3 ke 4 ini naik, 4 ke 7 naik, 7 ke 19 naik, tapi di sini dia turun. Gitu ya. Terus di sini dia naik lagi, kemudian turun, kemudian naik lagi. Ya, ini kan berarti susah menemukan pola kalau kita buat satu larik. Berarti kemungkinannya soal ini itu adalah soal dua larik, teman-teman. Apa maksudnya dua larik? Seperti soal nomor 2 yang tadi. Kita bisa kelompokkan ini ya. Jadi kita langkai satu-satu angka gitu. Kemudian ini yang dicari. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah ada hubungan di antara keduanya. Ini ke sini, ini kita tambah berapa? Ini tambah 4 ya. Kemudian ini ke sini ditambah 6. Ini ke sini ditambah 8. Nah, ini berarti ini ke sini juga ditambah 10 ya. Karena ini ke sini selalu bertambah 2. Oke. Kalau begitu 21 tambah 10 jawabannya adalah 31. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah delta. Gitu ya. Nah, kalau mau cek juga, teman-teman bisa cek yang ini. Yang dilingkari merah gitu ya. Dari 4 ke 19, dari 19 ke 39, 39 ke 64 hubungannya apa? Ini sebenarnya agak rumit untuk ditentukan, tetapi kan yang dicari hanya angka setelah 64. Ini kan mudah. Berarti jawabannya memang adalah delta gitu. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ketika menemukan soal deret lebih mudah kalau teman-teman menulis ulang soalnya. Ya, jadi sembari menulis kita bisa melihat ini pola apa kira-kira yang terbentuk dari bilangan-bilangan yang kita tulis. Sekira seperti itu. Kita pindah ke soal selanjutnya. Soal nomor 4 ya. Di sini kita punya lagi-lagi tulis ulang 24, kemudian 25, 26, 28, 29, kemudian lompat ke 32, 33, lompat ke 37, 38, dan yang ditanyakan adalah dua angka setelahnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini selisih 1 ya teman-teman. Ini selisih 1, ini selisih 1, ini juga selisih 1. Berarti ini selisih 1. Nah, tinggal kita lihat di pilihan jawaban yang mana yang selisih 1. Oke, kemungkinan A masih benar, B tidak bisa karena selisih 3. Ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena dia menurun. Padahal di soal ini dia monoton naik. Oke, 44 dengan 46 juga tidak karena selisih 2. 43 dengan 45 juga tidak karena selisih 2. Berarti jawabannya adalah alfa. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan pilihan jawaban yang ada. Tapi kalau mau dicek satu-satu juga boleh teman-teman. Jadi 25, 26 di sini ada satu angka yang dilompati yaitu 27 gitu ya. Nah, 29 ke 32 ini ada dua angka yaitu 30 dan 31.
Di 33 ke 37 itu ada 3 angka, 34, 35, dan 36. Berarti dari 38 ke angka yang akan dicari itu melompat 4 kali. 39, 40, 41, 42. Berarti yang dicari adalah 43 dan 44. Memang jawabannya adalah alfa. Gitu teman-teman. Ya, jadi salah satu trik mengerjakan soal itu adalah memanfaatkan pilihan jawaban yang ada. Itu. Kita sudah diberikan kok pilihan jawabannya. Bisa dimanfaatkan. Jadi dengan cara, kalau teman-teman punya banyak waktu, bisa dengan mencoba pilihan jawaban 43, 44 kita pasang di sini. Ya, 43, 44. Apakah ada pola hubungan yang bisa ditemukan? Kalau ada, berarti itu jawabannya. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Soal nomor 5, lagi-lagi seperti biasa kita tulis ulang. Di sini ada 2, kemudian 4, 6, 12, 14, kemudian yang ditanyakan 30, 60, kemudian 62. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari 2 ke 4 ini kan sebenarnya dikali 2 ya. Terus dari 4 ke 6 ini ditambah 2. 6 ke 12 ini dikali 2. 12 ke 14 itu ditambah 2. Nah, berarti ini harusnya kita kali 2. Yang ini tadi tambah 2. Ini tambah 2. Ini harus dikali 2. Berarti 14 kali 2, 28. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Ini ke sini harusnya tambah 2. Benar ya? Ini ke sini kali 2, ini ke sini tambah 2. Oke. Berarti memang jawaban soal nomor 5 ini adalah delta, teman-teman. Jadi sekali lagi, soal pola bilangan seperti ini lebih mudah ketika teman-teman banyak berlatih, ya. Ini angka yang saya jadikan yang saya ambil ini angkanya masih kecil. Kadang ketika kita menemukan soal yang sebenarnya itu soalnya bahkan soal angka-angka yang besar, tetapi cara pengerjaannya, polanya itu tetap sama, ya. Kalau tadi kita hanya mengalih-mengalih, bisa saja nanti merupakan kombinasi antara kali dan tambah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Jadi di sini ada lagi-lagi ya, tulis ulang saja. 7, kemudian 12, 14, 16, kemudian 28, angka yang ditanyakan 2 angka begitu. Kemudian 24, di sini 168, kemudian di sini 28 ya. Nah, ini karena sekali lagi saya tulis ulang, akhirnya saya bisa melihat pola, teman-teman. Saya bisa mengambil lompatan seperti ini. Gitu ya. Nah, lompatan apa itu? Ini ke sini sebenarnya kan kita kali 2. 14 kali 2 itu 28. Berarti 28 tinggal kita kali 2 untuk menemukan salah satu angka yang dicari. 28 kali 2 berapa? 56. Nah, kita lihat pilihan jawaban hanya ada 2 kemungkinan. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini juga tidak mungkin. Jadi tinggal B dan E. Nah, sekarang kalau diperhatikan ya. Oke. Ini ke sini bertambah 4 ya. Kalau ini ke sini bertambah 4 berapa? 20. Ini ke sini bertambah 4, ini ke sini juga bertambah 4. Ya, berarti jawaban yang benar adalah 20 dan 56. Jawabannya adalah bravo. Oke, soal nomor 7. Jadi lagi-lagi kita coba tulis ulang dulu. Kita punya minus 3, kemudian yang ditanyakan minus 8, minus 6, minus 12, minus 16, kemudian apa lagi? Minus 24, minus 32. Nah, sebenarnya ini lagi-lagi karena saya tulis ulang soalnya, akhirnya saya bisa menemukan pola ini. Saya bisa kelompokkan dengan ini ya, dan ini, teman-teman. Begitu. Jadi 2 lompatan, karena saya lihat ini ke sini, ini cukup saya kali 2 saja. Ini ke sini itu bisa saya kali 2. Nah, kalau minus 6 saya kali 2, itu kan hasilnya minus 12. Dan di pilihan jawaban itu ada, teman-teman. Gitu. Nah, kalau begitu, ini lompat 2 kali 2 kali. Kalau lompat 2 kali, berarti ini
berpasangan dengan ini, berpasangan dengan ini. Nah, kalau kita lihat ini ke sini kan dikali 2. Berarti harusnya ini ke sini juga dikali 2. Nah, minus 12 kalau dibagi 2 itu kan harusnya minus 6. Ya, berarti jawaban untuk soal ini adalah Charlie. Semudah itu, teman-teman. Oke, soal terakhir. Lagi-lagi kita tulis ulang, teman-teman. 101, kemudian 803, 515 minus 101, 803 minus 515 minus 101 minus 803 dan seterusnya. Nah, oke. Ini karena lagi-lagi saya menulis ulang, akhirnya saya bisa melihat bahwa ini sebenarnya adalah angka yang sama, hanya perbedaannya ini dikali minus 1, ini ke sini dikali 1, gitu ya. Oke. Terus ada kemungkinan berarti ini dikali minus 1. Kalau dikali minus 1 hasilnya adalah positif 101. Nah, hanya ada satu jawaban, teman-teman, Charlie. Nah, sekarang kita buktikan apakah ini berlaku untuk yang lainnya. Kita coba. Di sini ada 803, ini ke sini dikali positif 1, ini ke sini dikali negatif 1. Oke, berarti memang selang-seling. Kita coba lagi yang ini dengan ini, itu dikali sini ya, dikali minus 1. Berarti ini ke sini kalau selang-seling itu berarti dikali positif 1. Jadinya adalah minus 515. Oke, berarti memang jawaban soal terakhir ini adalah Charlie, teman-teman. Ya, baik, itulah tadi 8 soal deret. Jadi bentuk soal deret itu banyak, teman-teman. Kami hanya menyajikan 8. Kalau ada yang mengatakan, loh ini kan waktunya tidak terlalu banyak, kok ditulis ulang soalnya? Teman-teman, jauh lebih mudah kalau menulis ulang soalnya, dan saya pikir untuk menulis ulang soal ini tidak terlalu lama, tidak membutuhkan waktu yang lama. Padahal ketika kita menulis ulang soal itu, kita sudah bisa menemukan pola yang ada. Itu kadang kita sudah dapat ilham, kita sudah dapat inspirasi. Ini sebenarnya polanya seperti apa dengan menulis ulang soalnya. Saya kira untuk video kali ini cukup. Kalau ada yang berbeda jawaban, berbeda cara, berbeda pendapat, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.